Pernahkah engkau disakiti seseorang, lalu bertahun-tahun kemudian kau mendengar hidupnya hancur? Bukan karena doamu, bukan karena balasanmu, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang bekerja tanpa suara. Hukum semesta. Ada saatnya manusia merasa harus membalas, harus menunjukkan bahwa dirinya juga mampu. Namun ada kalanya semesta hanya menyuruhmu diam, karena ada tangan yang lebih kuat dari tanganmu, ada keadilan yang lebih halus dari rencanamu. Dan tangan itu adalah tangan semesta. Orang yang pernah menyakitimu mungkin kini tertawa. Ia mungkin tampak bahagia, mungkin hidupnya penuh cahaya. Namun percayalah, tak ada cahaya yang lahir dari kegelapan hati. Semesta memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Seseorang bisa menipu orang lain, bisa memanipulasi keadaan, bisa berpura-pura kuat, tapi ia tidak akan pernah bisa berbohong pada getaran semesta. Karena semesta membaca hati, bukan kata-kata. Dan ketika seseorang menanam luka di hati orang lain, ia sebenarnya sedang menanam duri di jalannya sendiri. Lambat atau cepat, duri itu akan tumbuh. Bukan di tanah orang lain, tapi di langkahnya sendiri. Maka jangan heran ketika engkau melihat seseorang yang dulu menyakiti, kini hidupnya terasa berat. Bukan karena kutukan, bukan karena balasanmu, tapi karena semesta sedang menuntunnya kembali pada kesadaran. Begitulah cara alam bekerja. Pelan, senyap, tapi pasti. Kadang hidup memberi kita kesempatan untuk membalas. Namun kebijaksanaan mengajarkan kita untuk menahan diri. Karena bukan setiap luka harus dibayar dengan luka. Ada luka yang justru akan menyembuhkanmu saat kamu memilih diam. Diam bukan tanda kalah. Diam adalah tanda percaya bahwa segala sesuatu yang keluar akan kembali. Segala energi yang kita berikan akan menemukan jalannya pulang. Mereka yang menyakitimu tidak akan pernah benar-benar tenang. Mereka bisa tidur tapi jiwanya gelisah. Mereka bisa tertawa tapi hatinya kosong. Karena dalam setiap tawa palsu, semesta menanam bisikan. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak perlu menunggu balasan itu datang. Tidak perlu menatap langit dan bertanya kapan. Karena semesta tidak terburu-buru. Ia menunggu waktu yang paling tepat. Waktu ketika kesadaran mereka cukup untuk memahami arti luka yang dulu mereka buat. Dan pada saat itu tiba, mereka akan mengerti mengapa semua hal yang mereka kejar terasa menjauh. Mengapa setiap kebahagiaan hanya singgah sebentar. Dan mengapa bayangan masa lalu selalu mengikuti kemanapun mereka pergi. Sementara engkau yang memilih diam, perlahan disembuhkan oleh waktu, dilindungi oleh semesta, dan dimuliakan oleh ketenangan batin. Itulah keadilan sejati. Bukan saat mereka jatuh, tapi saat kamu sudah tidak ingin mereka jatuh lagi. Karena di titik itu, semesta tahu kamu sudah selesai, kamu sudah belajar, kamu sudah bebas. Jadi jangan balas, jangan kejar pembuktian. Karena semesta tidak butuh bantuannya manusia untuk menegakkan keadilan. Ia tahu cara terbaik untuk membuat seseorang sadar tanpa harus melibatkan amarahmu. Malam ini, kita akan menelusuri rahasia bagaimana semesta membalas dengan cara yang lembut. Bagaimana energi luka kembali kepada pengirimnya. Dan bagaimana diam bisa menjadi kekuatan paling dahsyat dalam hidup manusia. Maka tenangkan hatimu, biarkan suara ini menuntunmu perlahan untuk memahami sesuatu yang selama ini mungkin tidak kamu sadari. Bahwa balasan semesta bukan tentang menghancurkan, tetapi tentang menyadarkan. Ada luka yang tidak bisa diceritakan, luka yang tak berdarah, tapi terasa sampai ke tulang. Luka yang tidak meninggalkan bekas di kulit, tapi membekas di jiwa. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika luka itu datang dari orang yang paling kita percaya, dari orang yang pernah kita bela, kita doakan, dan kita cintai. Mereka datang, lalu pergi dengan membawa bagian dari diri kita.
kadang tanpa penjelasan, tanpa penyesalan, bahkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kita hanya berdiri di sana, mematung, memandangi kepergian mereka, sambil bertanya dalam hati, apa salahku? Dan di sanalah banyak jiwa mulai hancur. Karena ketika manusia merasa tidak adil, jiwanya menuntut balasan. Ia ingin melihat orang yang menyakitinya menderita, agar hatinya terasa seimbang. Tapi di balik keinginan itu, semesta justru berbisik, tenanglah, tidak semua luka harus kau balas dengan tanganmu. Kamu tahu, seringkali yang membuat manusia tersiksa bukan karena disakiti, tapi karena keinginan untuk membalas. Semakin kita menunggu mereka jatuh, semakin gelisah jiwa ini jadinya. Karena fokus kita bukan lagi penyembuhan, tapi pembuktian. Dan semesta tidak bekerja dengan energi itu. Semesta bergerak dengan keseimbangan, bukan dendam. Ia tidak butuh emosimu untuk menegakkan keadilan. Ia hanya butuh ketenanganmu, agar segala yang keluar bisa kembali pada tempatnya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dulu menyakiti, hidupnya tampak baik-baik saja? Kau berpikir, mungkin semesta tidak adil, tapi percayalah, semesta tidak pernah lalai mencatat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Terkadang balasan tidak datang dalam bentuk yang kasat mata, tidak selalu berupa kehilangan atau penderitaan. Kadang balasannya berupa kekosongan batin, hidup yang tampak indah tapi tak pernah benar-benar tenang. Kadang balasannya berupa gelisah yang tidak bisa dijelaskan, rasa takut yang tidak tahu sebabnya, dan hati yang selalu merasa dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Itulah cara semesta bekerja. Ia tidak menghukum dengan keras, tapi dengan halus. Ia tidak menampar dengan suara, tapi dengan kesadaran. Dan kesadaran itu adalah balasan paling berat dari semuanya. Karena saat seseorang sadar bahwa ia telah melukai, ia tidak hanya menyesal, tapi juga mulai dikejar oleh bayangan dari masa lalunya sendiri. Mungkin kau tidak akan melihatnya, tapi di dalam dirinya badai sedang berlangsung. Ia mungkin tertawa di depan banyak orang, tapi dalam kesunyian, ia sedang memerangi dirinya sendiri. Maka biarkan semesta bekerja, biarkan kehidupan menjadi guru bagi mereka. Kita tidak perlu menjadi hakim, karena begitu kita mengambil peran semesta, kita justru menunda penyembuhan kita sendiri. Ada waktu di mana diam adalah bentuk kekuatan, dan ikhlas adalah bentuk kemenangan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu bahwa keadilan sejati tidak perlu diumumkan, ia akan datang sendiri, tepat pada waktunya. Dan di hari itu nanti, ketika engkau sudah lupa pada semua luka itu, ketika engkau sudah damai dengan masa lalu, engkau mungkin akan mendengar kabar bahwa hidup orang yang menyakitimu hancur, bukan karena doa burukmu, tapi karena semesta akhirnya menuntunnya pada pelajaran yang dulu ia abaikan. Itulah luka yang tak terbalas, tapi justru menyembuhkan. Karena diammu telah menjadi energi yang mengembalikan segalanya ke keseimbangan semesta. Segala sesuatu di alam ini bergerak dalam pola yang teratur. Tak ada satu pun yang luput dari keseimbangan. Apa yang keluar akan kembali. Apa yang ditanam akan tumbuh. Apa yang dikirim akan pulang ke pengirimnya. Cepat atau lambat, itulah hukum semesta. Bukan tentang siapa benar atau siapa salah, tapi tentang getaran apa yang kita lepaskan ke dunia. Setiap kata, setiap niat, setiap tindakan adalah energi. Dan energi tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk dan mencari jalan pulangnya. Ketika seseorang menyakiti dengan kata, kata itu bukan berhenti di telingamu. Ia bergetar, keluar sebagai frekuensi, dan berputar kembali menuju sumbernya, bisa dalam bentuk peristiwa, kehilangan, atau bahkan kegelisahan batin yang tak bisa dijelaskan. Itulah mengapa orang yang menyakiti tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena kutukan, tapi karena mereka dikelilingi oleh energi dari luka yang mereka ciptakan sendiri. Dan energi itu tidak akan berhenti sampai kesadaran mereka cukup untuk menyembuhkan. Begitulah cara semesta mengajar. Ia tidak marah, ia tidak menghukum, ia hanya memantulkan.
Apa yang kau beri, itulah yang kembali. Bahkan dalam diam, semesta mencatat setiap getaran hatimu. Maka orang yang menyakiti dengan kebencian akan dikelilingi oleh kebencian. Orang yang menipu dengan kepura-puraan akan hidup di antara kebohongan yang diciptakannya sendiri. Dan orang yang mencintai dengan tulus akan menemukan kedamaian meski ia ditinggalkan. Kadang balasan semesta datang lewat jalan yang tidak kita duga, bukan hanya dalam bentuk kehilangan materi atau penderitaan, tapi dalam bentuk kesadaran yang mengguncang batin. Tiba-tiba seseorang yang dulu begitu sombong mengalami titik terendah dalam hidupnya, hingga ia harus menatap langit dan berkata, "Aku butuh pertolongan." Dan di titik itu, semesta sedang bekerja, bukan untuk membalas, tapi untuk menyadarkan, karena setiap jiwa harus kembali pada keseimbangannya. Dan cara satu-satunya agar manusia belajar adalah melalui pengalaman yang ia ciptakan sendiri. Bayangkan laut yang tenang, lalu kau lemparkan batu ke dalamnya. Airnya akan bergelombang, bukan? Gelombang itu akan berputar, dan perlahan kembali ke titik tempat batu itu dilemparkan. Begitu pula dengan energi dari perbuatan manusia. Tak peduli seberapa jauh ia berlari, gelombang itu akan menemukan jalannya pulang. Itulah sebabnya orang bijak selalu berhati-hati dengan niat. Karena semesta tidak melihat ucapanmu, tapi melihat getaran di baliknya. Kau bisa berkata lembut tapi menyimpan kebencian, dan semesta tetap akan membaca kebencian itu. Kau bisa diam, tapi hatimu penuh doa baik, dan semesta akan memantulkan doa itu dalam bentuk keberkahan. Semesta tidak butuh saksi, ia tidak menunggu pengakuan manusia. Ia bekerja di balik tabir dengan keadilan yang lebih halus dari pemahaman kita. Dan di saat seseorang menyakiti orang yang tulus, semesta tidak membiarkan itu berlalu begitu saja. Ia akan menata waktu, pertemuan, dan kejadian, agar pelajaran itu kembali kepada pelakunya, bukan karena dendam, tapi karena keseimbangan harus ditegakkan. Maka jangan iri pada mereka yang tampak bahagia setelah menyakiti. Jangan iri pada mereka yang tertawa setelah menghancurkan hatimu. Karena tawa itu hanya sementara, dan semesta tidak menilai dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang bergetar dalam batin. Ketika kamu memilih diam, kamu sedang membiarkan hukum alam bekerja untukmu. Dan di saat kamu sudah tenang, semesta akan mengalirkan balasannya tanpa perlu tanganmu menyentuh apapun. Begitulah cara semesta bekerja. Tanpa suara, tanpa pengumuman, tapi selalu tepat. Ada saatnya kita ingin berteriak, ingin menunjukkan bahwa kita juga bisa melawan, bahwa kita bukan manusia lemah yang bisa diinjak sesuka hati. Namun di titik tertentu kita akan menyadari bahwa membalas tidak akan membuat luka itu hilang. Ia hanya memindahkan luka itu dari satu hati ke hati yang lain. Membalas mungkin membuatmu menang sesaat, tapi setelah itu hatimu tetap kosong, karena kemenangan yang lahir dari amarah tidak pernah memberi kedamaian. Kamu tahu mengapa semesta tidak ingin kau membalas? Karena ketika kau membalas, kau menurunkan frekuensi energimu ke tingkat yang sama dengan orang yang melukaimu. Dan di titik itu, kamu berhenti berkembang. Kamu tidak lagi menjadi cermin dari cahaya, tapi ikut tenggelam dalam bayangan. Mereka menyakitimu karena mereka belum sadar. Dan kamu akan menjadi sama seperti mereka jika kamu membalas tanpa kesadaran. Itulah mengapa orang bijak berkata, jangan lukai dirimu dua kali. Pertama oleh perbuatan mereka, kedua oleh amarahmu sendiri. Saat kamu menahan diri untuk tidak membalas, bukan berarti kamu kalah. Kamu justru sedang memenangkan pertempuran yang jauh lebih besar. Pertempuran di dalam dirimu sendiri, karena manusia bisa menaklukkan dunia, tapi hanya sedikit yang bisa menaklukkan egonya. Orang yang menyakitimu sudah menanam benihnya sendiri, dan semesta akan mengurus sisanya. Tugasmu hanyalah menjaga agar hatimu tidak ikut kotor, karena jika hatimu ikut rusak, maka luka itu akan hidup selamanya di dalam dirimu. Diam bukan berarti bodoh. Diam adalah bentuk kepercayaan. Kepercayaan bahwa semesta tidak pernah tidur, dan bahwa keadilan yang sejati tidak membutuhkan saksi manusia. Mungkin kau berpikir, tapi aku ingin dia tahu rasanya. Percayalah, ia akan tahu. Bukan lewat tanganmu,
tapi lewat kehidupan yang akan memperlihatkan cerminan dari perbuatannya sendiri. Suatu hari nanti, ia akan bertemu seseorang yang memperlakukannya sama seperti ia memperlakukanmu dulu. Dan di saat itu, ia akan mengerti rasa sakit yang dulu ia abaikan. Bukan karena kamu membalas, tapi karena semesta ingin menumbuhkan kesadarannya. Begitulah cara kehidupan menuntun manusia, dengan menghadirkan dirinya sendiri dalam wujud yang berbeda. Dan engkau yang memilih diam akan melihat semua itu dari kejauhan dengan hati yang tenang. Bukan karena kamu ingin mereka jatuh, tapi karena kamu tahu semesta tidak pernah membiarkan luka dibiarkan tanpa arah. Setiap luka punya tujuannya, setiap perih punya pelajarannya. Maka saat kau memilih untuk tidak membalas, kau sedang memberi ruang bagi semesta untuk bekerja dengan sempurna. Kau sedang membiarkan energi cinta menggantikan energi dendam. Dan itulah titik di mana kehidupanmu mulai berubah. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih damai, lebih selaras dengan arus kehidupan. Karena di dalam diam, semesta menuliskan takdir baru. Takdir yang tidak lagi dibangun dari amarah, tapi dari kedewasaan. Banyak orang bertanya, apakah balasan semesta itu nyata? Bagaimana cara kita tahu bahwa seseorang sedang menerima akibat dari perbuatannya? Jawabannya, tidak selalu tampak di mata, karena cara semesta bekerja seringkali lebih halus daripada yang bisa kita pahami. Kadang seseorang tampak tertawa lepas di luar sana, berpesta, berfoto bahagia, tapi di dalam dirinya ada ruang yang kosong, ada keheningan yang menjerit. Ia terlihat kuat, tapi setiap malam pikirannya berperang dengan dirinya sendiri. Itu tanda pertama, ketenangan yang hilang. Semesta mengambil sesuatu yang paling berharga dari manusia, ketenangan hati. Ia masih bisa tertawa, tapi tidak bisa menikmati tawa itu sepenuhnya. Ia bisa tidur, tapi jiwanya tetap gelisah, seolah ada bayangan yang menatap dari balik gelap. Tanda kedua, kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Dulu ia mudah dipercaya, sekarang setiap hubungan yang ia bangun terasa rapuh. Entah bisnis, pertemanan, bahkan cinta, semua terasa singkat, tak punya kedalaman. Semesta perlahan menyingkirkan orang-orang baik dari hidupnya agar ia belajar menghargai kejujuran yang dulu ia abaikan. Tanda ketiga, apapun yang ia kejar terasa menjauh. Ia bekerja keras, tapi hasilnya tak sebanding. Ia punya rencana, tapi selalu berantakan di tengah jalan. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena semesta sedang mengatur ulang getaran hidupnya, memaksanya berhenti, merenung, dan menatap diri sendiri. Tanda keempat, hidupnya dipenuhi peristiwa berulang. Bertemu orang yang sama karakternya, mengalami kejadian serupa berkali-kali. Seakan hidupnya tidak pernah maju, hanya berputar dalam lingkaran yang sama. Itu bukan kebetulan, itu adalah ulang pelajaran dari semesta. Karena ia belum belajar makna dari luka yang dulu ia ciptakan. Dan tanda terakhir, ia kehilangan dirinya sendiri. Ia bisa punya segalanya, uang, karier, kekuasaan, pujian, tapi tidak tahu siapa dirinya. Semesta membiarkan semua yang ia miliki tampak indah di luar, agar ia belajar bahwa kehampaan di dalam adalah balasan yang paling berat. Karena begitulah semesta menyeimbangkan segalanya. Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia hanya mengembalikan energi pada sumbernya. Dan yang menyakitkan bukanlah kehilangan apa yang ada di luar, tapi kehilangan kedamaian di dalam. Namun semua itu bukan hukuman. Itu adalah undangan. Undangan untuk sadar. Undangan untuk kembali kepada cahaya. Semesta tidak menghancurkan untuk menghukum, tapi untuk membuka jalan baru agar manusia bisa tumbuh. Sementara engkau yang dulu disakiti perlahan mulai merasakan kedamaian. Kamu sudah tidak lagi ingin mereka menderita. Kamu sudah tidak lagi menunggu mereka jatuh. Karena kamu sadar, balasan semesta bukan tentang melihat mereka tersiksa, tapi tentang melihat dirimu tenang, bebas dari dendam, dan kembali penuh kasih. Itulah keadilan yang sejati. Ketika luka yang dulu membuatmu menangis,
kini menjadi cermin yang mengajarkan kebijaksanaan. Jadi jika hari ini kamu masih melihat mereka tertawa, jangan gelisah, itu hanya babak sementara. Semesta sedang menulis naskahnya sendiri, dan setiap naskah keadilan memiliki waktunya masing-masing. Percayalah, yang menyakitimu tidak akan pernah benar-benar tenang sampai mereka belajar makna dari rasa sakit yang pernah mereka tanamkan. Dan ketika hari itu tiba, engkau tidak perlu berkata apa-apa, karena diammu sudah cukup menjadi doa yang paling bergetar di langit.